Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya ketika orang mengatakan salib ada jin atau apapun. Toh dia sedang berhadapan dengan Allah. Shalom, salam kamu spesial. Tuhan menginginkan supaya kita terus bertumbuh di dalam Dia, makin mengenal Dia, hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Malam ini saya ingin mengangkat satu topik menggemparkan tanggapan Ahok yang menohok terhadap Ustadz Abdul Somad yang berkata ada jin di salib. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat video di TikTok di channel Rumah Doa. Ya, ada potongan video daripada Ahok yang sedang menyampaikan kebenaran, dan saya melihat itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dalam setelah dia keluar dari penjara. Dan saya mau berkata, orang-orang Kristen harus mendengarkan ini, bahkan saudara-saudara Muslim pun perlu mendengarkan ini. Satu kebenaran yang disampaikan yang luar biasa, teristimewa. Ada kebenaran yang dia kutip tentang orang berkata bahwa ada jin, yaitu Ustadz Abdul Somad yang berkata bahwa ada jin di salib. Ya, nah mari untuk lebih jelas kita saksikan potongan video ini. Mari kita saksikan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah tidak melakukan perlawanan sebetulnya. Jadi sejarah kekristenan setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Penganiayaan demi penganiayaan, sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Itu pun tanda tanya Kristennya. Disitulah baru agama Kristen jadi agama berkuasa. Jadi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga? Ya bangkit, naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Kalau ada dengar penganiayaan, kamu mesti lari, pergi. Berdoalah supaya nggak penganiayaan itu ada di musim dingin. Dan yang kasihan ibu-ibu yang hamil. Artinya saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Makanya waktu saya pilkada orang curang kepada saya, mereka bilang sama saya, gimana bos? Kalah. Saya bilang dicurangi pun atas seizin Allah. Tanpa izin Allahku dan Allahmu juga, saya bilang, tidak mungkin kamu berhasil mencurangi saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Tanpa seizin Allah, nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana. Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya ketika orang mengatakan salib ada jin atau apapun. Toh dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Jadi kalau ada orang nyakitin saya, ya bisa kita emosi ya. Jadi saya begitu pulang, saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Kalau Tuhan mau menghukum dia, makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan.
Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Saya tinggal ngadu. Jadi saya katakan ini soal keyakinan, kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Nah, saya belajar hadapin kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf, bukan mau ngajak kabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Saya tukang protes melulu kan, Protestan. Saya Protestan. Itu Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok. Pak Ahok kan orang emosional. Meledak-meledak. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil, memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul ya Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya, harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak, 1000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara, masukin dia. Taruh di Cipinang, bahaya juga. Kalau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal. Nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Terus si uskup tanya begini, itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu, begitu keluar pasti ngoceh gitu kan, wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus bukannya katanya waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami sampai nunduk lagi, hormatin tuh hakim. Kalau saya udah khawatir Pak waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat buka sepatu atau loncat timpuk itu hakim. Ini enggak. Ya, Pak Ahok nunduk, kasih hormat dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok kayak biasa aja. Nah saya jujur, waktu di mobil tuh kayak ikut tur, lucu loh. Wah seneng saya di mobil. Begitu masuk ke Cipinang, plang, saya dengar pintu besinya. Lagi plang, nggak bisa keluar lagi nih gue nih. Dua kali plang, plang, masuk. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Nah, itu uskup tanya sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya nggak bisa jelasin. Saya betul-betul damai. Ini Pak Janda saksi nih. Saya betul-betul tenang aja dari putusin vonis gitu. Bukan berlebihan. Saya ada damai nggak bisa saya jelasin. Akhirnya saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu, ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga, mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain.
Itu yang membuat John Calvin, seorang pengacara, jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar ini punya damai sejahtera. Lalu dia masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk, mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri, minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Maka ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia. Harusnya secara psikologi dia teriak. Maka dia teriak, Allah, Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Secara psikologi Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alami. Jadi saya percaya kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah nggak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang, ini memang usaha kita. Usaha kita ada di mana? Ini Kolose 3 ayat 15. Kalau usaha itu begini mulainya. Hendaklah, berarti kita mesti lakukan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, sebagaimana kamu dipanggil di satu tubuh, dan bersyukurlah. Luar biasa kesaksian dan pengajaran Pak Ahok tentang penderitaan di dalam kekristenan berdasarkan sejarah dan juga berdasarkan Alkitab. Sangat dalam, sangat luar biasa. Dan saya secara khusus melihat ini luar biasa. Yang saya dapatkan dari, saya potongan video dari rumah doa TikTok, ya. Ada bagaimana Pak Ahok memberi kesaksian dan pengajaran tentang penderitaan. Nah, saya tertarik untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan secara singkat. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, penderitaan adalah janji Tuhan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam Lukas 21 ayat 12, Lukas 21 ayat 12, di situ dikatakan, Yesus mengatakan seperti ini, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke dalam rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Di sini dengan jelas Yesus mengatakan bahwa sebagai pengikut Kristus di akhir zaman ini kita harus siap, ya. Kita bisa ditangkap seperti apa yang terjadi dengan saudara kita Gracia Pelo, ya, bagaimana dia ditangkap, ya. Dan memang saya berharap bukan karena satu pelanggaran hukum, ya, itu sebab kita harus berhati-hati. Tetapi Yesus sudah mengingatkan bahwa kita akan ditangkap, dianiaya, kita akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, ya. Itu terjadi dalam sejarah gereja. Ya, kita akan diserahkan dalam penjara. Itu apa yang terjadi dengan Pak Ahok, ya. Dan kita juga akan diperhadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena iman kita. Jadi dengan jelas dalam video Pak Ahok itu luar biasa. Bagaimana dia sadar bahwa dia harus menderita karena imannya, karena dia percaya kepada Yesus, sehingga dia ditangkap dan dipenjara. Yang kedua yang kita bisa belajar adalah penderitaan adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Dalam ayat berikut dari Lukas 21 ayat 13. Lukas 21 ayat 13. Di situ dikatakan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi perhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kemudian mereka difitnah, dituduh oleh karena iman mereka kepada Tuhan, ya, mereka diperlakukan tidak adil, kemudian dimasukkan ke penjara. Yesus berkata bahwa itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Ya, Tuhan mau dalam penderitaan kita, dalam di mana kita menjadi korban dari ketidakadilan,
diperlakukan tidak manusiawi, kita harus terus menjadi saksi. Ya, saya memperhatikan kalau kita perhatikan sejarah gereja, ya, secara khusus gereja di Cina, itu kenapa dikatakan bahwa sekalipun gereja di bawah aniaya dari pemerintahan komunis, gereja terus berkembang di Cina. Kenapa? Karena orang-orang Kristen di sana adalah orang-orang yang siap untuk menderita. Dan dalam penderitaan mereka justru mereka menjadi saksi. Ya, saya mendengar kesaksian bahkan ada hamba Tuhan yang dipenjara, ditangkap oleh karena iman, dan kemudian dia dipenjara. Waktu dia ada di penjara, seluruh isi penjara itu percaya kepada Yesus. Ya, bahkan saya pernah mendengar ada pembicara dari Amerika datang ke Cina dan berjumpa dengan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di Cina yang banyak yang menderita. Ya, mereka meminta kepada orang Kristen di seluruh dunia. Mereka berkata, jangan berdoa supaya kami bebas dari penderitaan, tetapi berdoalah supaya kami kuat menghadapi penderitaan. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan kita menderita, ya, menderita oleh karena melakukan kebenaran, oleh karena iman, bukan karena melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Kalau kita menderita oleh karena iman dan oleh karena percaya kepada Tuhan, maka itu adalah kesempatan kita untuk kita bersaksi. Dan saya mau katakan kepada teman-teman mungkin yang sedang menderita, ya, Bapak MKC, ya, Gracia Pelo, dan juga beberapa anak Tuhan mungkin, atau yang ada di dunia ini yang menderita, kuatkan hatimu. Percaya bahwa penderitaanmu tidak pernah sia-sia. Saya membaca Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa ada mahkota penderitaan. Jadi mereka yang menderita oleh karena iman kepada Yesus, oleh karena kebenaran, oleh karena percaya, maka mereka akan mendapatkan mahkota. Karena itu, bagi engkau yang belum percaya kepada Yesus, buka hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan percaya kepada Dia, supaya engkau diselamatkan oleh Tuhan. Kalau engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan waktu engkau subscribe, engkau sedang menopang channel ini terus berkembang dan menjadi berkat. Jangan lupa memberi komen yang membangun. Dan juga menekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi. Dan kalau benar-benar engkau diberkati, bagikan video ini di Facebook saudara, di grup-grup Facebook, di grup-grup WA, di grup Telegram, sehingga ada banyak orang yang diberkati dengan video ini, bahkan mereka boleh diselamatkan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara. Salam.